Sebuah tekanan tak terlihat, seolah-olah menyelimuti langit Gunung Kunlun. Kecuali untuk keluarga dan sekte-sekte besar, semua orang yang lain bahkan tidak berani tersenyum. Ini adalah ketakutan yang dibawa oleh Aldren Ye. Dalam 10 hari singkat, keluarga Li, keluarga Gao, sekte Zhenhai dan aliansi darah, semuanya mengalami kehancuran. Siapa yang tahu siapa yang akan jadi berikutnya? Setelah berita ini tersebar, sekte Qingyang yang juga terlibat dalam perintah pemburuan 100 sekte mengumumkan mundur. Sekte Lingyun juga mengumumkan mundur. Kemudian lebih dari 90 sekte lainnya mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan pernah memburu Aldren Ye lagi. Bahkan, ada sekte-sekte yang bersedia menawarkan harga tinggi untuk merekrut Aldren Ye. Satu batu yang memicu gelombang besar. Yang lebih aneh lagi, pohon bunga plum di Gunung Kunlun secara perlahan tiba-tiba menghilang. Setiap sekte menginstruksikan para tetua dan murid-murid mereka untuk menebang semua pohon bunga plum dalam radius 10 mil. Pohon bunga plum bahkan dianggap sebagai simbol buruk. Siapa yang bisa menyangka bahwa seseorang akan menjadikan pohon bunga plum yang biasa ini sebagai sesuatu yang sangat langka? Pada saat ini di keluarga Ji di Gunung Kunlun, Ji Siking melihat laporan spiritual di tangannya dengan alis berkerut dan bergumam. Sekte Zhenhai dan aliansi darah bahkan tidak bisa melawan satu orang. Siapa sebenarnya Aldren Ye ini? Kenapa setelah 20 tahun tidak ada kabar, tiba-tiba dia muncul begitu saja dalam sebulan terakhir? Atau, apakah Aldren Ye sudah menahan diri selama 20 tahun demi hari ini? Sebenarnya, seperti apa orang ini? Dia menghela nafas panjang, lalu memandang pintu kamar yang tidak jauh dari tempat duduknya, seolah sedang berpikir. Lin Ruhai dari puncak Qingxuan sudah berada di dalam hampir 1 hari, tetapi masih belum ada hasil. Dia tidak tahu apakah ayahnya bisa sadar kali ini. Pada saat ini, Jilin melihat isi laporan spiritual dan bertanya dengan penasaran, "Kakak, kalau kau menghadapi Aldren Ye, seberapa besar peluangmu? Bukankah kau adalah jenius nomor 7 dalam sejarah Gunung Kunlun yang berhasil mencapai tingkat Void Return dalam usia 20 tahun? Ji Siking menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada perbandingan. Harus dilihat langsung untuk mengetahuinya. Terlalu banyak rumor di luar sana. Ada yang bilang, alam Aldren Ye itu Raja Suci. Ada juga yang bilang, dia di alam Void Return. Bahkan ada yang mengatakan dia sudah mencapai Raja Void. Aldren Ye terlalu misterius, dan kita bahkan tidak tahu seperti apa penampilannya. Dari perilakunya, terlihat bahwa dia sangat kejam. Mungkin saja dia adalah pria kasar dengan wajah penuh janggut." Jilin tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Meskipun dia berjanggut, tetap lebih baik daripada Gustav si tampan itu. Aku sangat tidak suka dia. Meskipun kekuatannya sudah meningkat, namun ketebalan wajahnya juga semakin tebal. Terakhir kali dia bahkan bilang dia adalah Aldren Ye. Kalau bukan karena kebijaksanaanku yang luar biasa dan aku berhasil membongkarnya, mungkin dia akan menipu orang lain." Ji Siking mendengar nama Gustav dan matanya menunjukkan ekspresi yang rumit. Tentu saja dia tidak percaya kalau Gustav adalah Aldren Ye. Kedua orang itu sangat berbeda. Seperti langit dan bumi. Seakan ada jurang pemisah yang sangat dalam. Ji Siking berkata, "Ngomong-ngomong, kau memberikan batu giok itu ke Gustav, bukan? Acara tahunan itu akan segera dimulai. Itu adalah perebutan kekuasaan antar pahlawan. Dengan kekuatan Gustav sekarang, seharusnya dia tidak akan seburuk dulu, bukan?" Jimat giok. Jilin akhirnya teringat sesuatu dan mengangguk, lalu dia berkata, "Kakak,
Jimat giok itu sudah aku serahkan kepada Gustav, tapi aku tidak tahu apakah dia akan datang. Memang kekuatannya sekarang ini cukup baik, tapi kelemahan terbesarnya adalah waktu latihannya terlalu singkat. Selain itu, garis keturunannya biasa saja. Akar fana seperti miliknya mungkin jarang ditemukan, bahkan di Gunung Kunlun. Satu-satunya keunggulannya mungkin hanya di formasi. Belakangan ini kekuatan Gustav memang telah mengguncang pemahaman Jilin, tetapi dalam hal itu dia tetap pesimis. Itu adalah pertempuran seni bela diri, tempat para pahlawan saling berkompetisi. Itu juga cara terbaik untuk menguji bakat seni bela diri di Gunung Kunlun. Dulu kakaknya Ji Siking menjadi terkenal di seluruh Gunung Kunlun melalui ajang ini. 4 tahun yang lalu, mereka juga pertama kali bertemu Gustav karena ajang ini. Saat itu Gustav baru saja memasuki Gunung Kunlun pada tahun pertamanya. Gustav berjuang keras dan terseok-seok. Pemimpin sekte Dewa Medis sangat menyadari sifat pembunuh dan dendam yang mendalam di hati Gustav. Dia telah mencoba membujuk Gustav berkali-kali, tetapi tetap tidak berhasil menghapus amarah yang ada di dalam hati Gustav. Dia sendiri tidak bisa mengajarkan seni bela diri pada Gustav, sehingga dia secara pribadi membawa Gustav ke ratusan sekte untuk memohon agar mereka mau menerima Gustav. Dia berharap seseorang bisa mengajarkan seni bela diri kepada Gustav. Namun sayangnya 2 kata yaitu akar mortal terlalu mencolok di Gunung Kunlun. Begitu mencoloknya hingga tidak ada sekte yang bersedia menerima seseorang yang dianggap sampah tanpa prospek di masa depan. Saat itu Gustav adalah sampah tersebut, kekuatan rendah tanpa potensi, seolah-olah nasibnya telah ditentukan untuk kelam. Namun Gustav tidak percaya takdir itu. Dia sangat ingin membuktikan dirinya, dan kompetisi tahunan antar sekte adalah kesempatan terbaiknya. Yang paling penting, siapapun yang masuk peringkat 50 besar berhak mendapatkan peluang besar dan dukungan dari sekte teratas. Semakin tinggi peringkat, semakin besar peluangnya. Sebagian besar peserta bukan hanya mencari peluang, tetapi juga dukungan dari sekte teratas tersebut. Pemimpin sekte Dewa Medis secara tidak sengaja memperoleh jimat giok karena pernah menyelamatkan seorang tetua sekte yang hampir mati. Bagaimanapun, dengan pengaruh sekte Dewa Medis yang telah merosot saat itu, tidak mungkin mendapatkan slot dari sekte lain. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia memberikan jimat giok itu pada Gustav dan berharap Gustav bisa menyaksikan kekuatan sejati Gunung Kunlun. Namun tidak disangka, Gustav bertindak keras kepala. Bukan hanya ingin menyaksikan pertempuran puncak, tetapi juga mendaftar sebagai peserta. Cemooh dan hinaan pun datang. Gustav dikritik oleh semua orang. Hasilnya jelas, bahkan kesempatan naik ke panggung pun tidak dia dapatkan. Dia langsung dijatuhkan oleh beberapa orang. Bahkan ada yang ingin menghancurkan salah satu tangannya, tetapi untungnya Ji Siking muncul. Tahun itu Ji Siking adalah juara dari kompetisi ini. Namanya menggema di Gunung Kunlun. Sebagai seorang perempuan berbakat yang diakui oleh semua, dia menjadi dewi dalam mimpi banyak pria muda dan kuat. Namun, perempuan yang dianggap dewi itu secara terbuka melindungi Gustav. Tak seorang pun berani menentangnya. Siapa yang melanggar akan dihukum mati. Semua orang terkejut melihatnya. Kalau tatapan bisa berubah menjadi pisau, Gustav mungkin sudah penuh luka saat itu. Karena peristiwa itu, nama Gustav semakin diragukan, bahkan untuk waktu yang lama. Tingkat perhatian padanya hampir sama dengan Aldren Ye saat ini. Hanya saja yang satu dikenal karena kelemahannya, sementara yang lain dikenal karena kekuatannya. Jarak yang membentang di antara mereka sangat besar. Jilin tersadar dari lamunannya dan tiba-tiba teringat sesuatu.
Dia bertanya pada Ji King, "Kakak, apakah kau akan ikut serta lagi?" Ji King melirik Jilin dan menggeleng. "Kita lihat saja nanti. Kalau tidak ada ahli tingkat tinggi yang mau tampil di Gunung Kunlun, apa gunanya aku ikut? Selain itu, pihak panitia sudah menyatakan dan menanyakan pendapatku. Kalau aku tidak ikut, mungkin aku akan menjadi juri. Itu juga bagus. Kalau aku menjadi juri, mungkin orang-orang itu tidak akan membuat masalah bagi Gustav." Memikirkan ini, Ji King menggigit bibir merahnya dan berkata, "Aku punya firasat. Hal ini tidak akan sederhana. Jilin, menurutmu, apakah Aldren Ye akan ikut serta?" Jilin baru akan mengatakan sesuatu ketika suara pintu terbuka terdengar. Pintu kamar ayah mereka terbuka. Lin Ruhai dari puncak Kingswan keluar. Saat ini wajah Lin Ruhai pucat. Jelas waktu yang lama telah menghabiskan banyak energinya. Hembusan angin sepoi-sepoi menyapu. Ji King sudah muncul di depan Lin Ruhai dan bertanya, "Tuan Lin, terima kasih atas usahamu. Bagaimana keadaan ayahku sekarang?" Lin Ruhai menghela nafas panjang. Wajahnya menjadi serius. "Nona Ji, aku sudah melakukan yang terbaik. Ayahmu bisa sadar tetapi ada masalah besar. Jiwa utamanya terluka parah. Bahkan kalaupun dia sadar, kecerdasannya mungkin hanya setara anak 3 tahun dan akan sulit untuk pulih." Ji King terkejut. Tangannya mengepal erat lalu dia berkata, "Tuan Lin, kalau tebakanku tidak salah, kau pasti masih memiliki cara, bukan?" Lin Ruhai mengangguk. "Di dunia ini, hanya ada satu pil, obat yang bisa menyembuhkan cedera jiwa dan roh." Ji King langsung menjawab, "Itu pasti pil Taiko Sushi." Lin Ruhai mengangguk. "Benar, pil itu. Hanya saja pil itu berasal dari zaman kuno dan sekarang sangat sulit untuk mendapatkannya. Tetapi Nona Ji tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun pil Taiko Sushi adalah pilihan terbaik, aku masih memiliki beberapa metode pengobatan perlahan untuk ayahmu." Ji King tidak berkata apa-apa lagi. Berbagai pertimbangan berputar di dalam pikirannya dan dia menyadari bahwa pada akhirnya dia tidak bisa menghindari Aldren Ye. Di seluruh Gunung Kunlun, satu-satunya berita tentang pil Taiko Sushi adalah ketika pil tersebut diambil oleh Aldren Ye. Meskipun pil yang diambil itu adalah pil gagal, namun Aldren Ye pasti memiliki alasan tersendiri sehingga mau untuk membeli pil tersebut. Senyum tipis muncul di sudut bibir Ji King dan dia berkata, "Tuan Lin, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku sudah meminta pelayan menyiapkan jamuan malam untukmu." Lin Ruhai menggelengkan kepalanya. "Nona Ji, aku masih memiliki beberapa urusan di puncak Kingswan, jadi aku harus segera kembali. Selain itu, aku akan mencoba bertanya kepada leluhur kami, apakah mereka memiliki resep Taiko Sushi. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Lin." Setelah itu Lin Ruhai pergi. Ji King dan Jilin segera masuk ke dalam kamar. Wajah sang ayah terlihat jauh lebih baik. Kalau hanya sekedar ingin sadar, memang memungkinkan. Tetapi dengan masalah jiwa dan roh seperti ini, kesadaran hanya akan menjadi sebuah penderitaan. Jilin bertanya dengan wajah penuh kekhawatiran, "Kak, selanjutnya apa yang harus kita lakukan?" Ji King meletakkan tangan anggunnya di belakang. Dia mengayunkannya perlahan, dan seketika aura dingin menyebar. Lantai berubah menjadi es. Suaranya yang dingin menggema di seluruh ruangan. "Mulai hari ini, seluruh keluarga Ji harus melakukan segala cara untuk menemukan Aldren Ye. Setiap tempat yang pernah dikunjungi Aldren Ye harus disisir habis. Aku tidak percaya seorang manusia seperti Aldren Ye bisa menghilang begitu saja. Selain itu, Jilin, segera pergi ke Gunung Kunlun di Tiongkok dan periksa di sana. Pertama kali Aldren Ye muncul adalah di tempat itu.
Pasti ada alasannya. Jilin mengangguk. Baik, Kak. Tetapi tiba-tiba bayangan seseorang melintas di pikirannya dan dia berkata, Kak, tempat seperti Tiongkok itu pasti lebih dikenali oleh Gustav. Bagaimana kalau aku pergi ke puncak Kingswan untuk mengajak Gustav ikut pergi? Ji Siking menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kemungkinan besar saat ini Gustav sedang dalam pengasingan untuk mempersiapkan hal itu. Kita jangan mengganggunya. Waktu itu dia menyelamatkanmu. Itu hasil dari latihannya yang keras. Kalau dia harus menghabiskan waktu untuk mencari seseorang yang sama sekali tidak dikenalnya, itu hanya akan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Jilin akhirnya setuju dengan rasa terpaksa, meskipun hatinya merasa sedikit kecewa. Baiklah, Kak. Jilin berpikir, meskipun kemampuan Gustav di Gunung Kunlun tidak terlalu menonjol, tetapi kalau dia bisa pergi bersama Gustav, setidaknya ada tambahan harapan. Dan juga di perjalanan nanti, ada seseorang yang bisa diajak bicara. Sementara itu di Tiongkok di Gunung Kunlun. Gustav keluar dari Gunung Kunlun. Dia merasakan betapa sedikitnya energi spiritual di dunia luar, dan itu membuatnya agak tidak terbiasa. Dia mengambil ponsel dari makam reinkarnasi. Begitu menyalakannya, dia langsung menerima banyak pesan teks dan chat. Stella, Margaret, Zuya, Wei Ying, Bai Libing, hingga Shen Haihua dari grup Tiansheng, semuanya mengirimkan banyak pesan. Gustav melihat sekilas pesan-pesan itu tetapi tidak membalasnya. Ibu dan orang-orang lainnya seharusnya ada di keluarga Ye di ibu kota. Hari ini dia berniat memberi mereka kejutan. Dia pernah berkata akan melindungi keluarga Ye, dan dia sangat percaya itu. Tanpa memikirkan lebih jauh, Gustav segera menuju ke Bandara Internasional Gunung Kunlun. Karena sekelilingnya sangat terpencil dan tidak ada alat transportasi, dia hanya bisa berjalan kaki. Untungnya dengan kekuatan Gustav yang telah mencapai alam transenden, meskipun hanya berjalan kaki, namun kecepatannya sangat tinggi. Saat Gustav berjarak sekitar 3 km dari bandara, sekelompok pendaki gunung muncul dalam pandangannya. Kelompok itu terdiri dari 6 orang, 2 perempuan dan 4 laki-laki. Semuanya masih muda. Namun, wajah mereka terlihat sangat kelelahan, bahkan bisa dibilang lusuh. Ketinggian tempat ini terlalu tinggi, sehingga bagi orang biasa, mendaki ke sini memang menguras tenaga. Salah satu gadis mengenakan pakaian pendakian, matanya jernih seperti air. Kakinya yang jenjang bahkan tidak bisa sepenuhnya tertutupi oleh celana pendakian. Rambutnya yang bergelombang diikat tinggi, dan keringat memenuhi wajahnya yang memerah, hingga membuatnya tampak menawan. Bahkan di antara kelompok ini, atau di seluruh Tiongkok, dia bisa dianggap sebagai salah satu gadis tercantik. Yang menarik perhatian Gustav adalah gadis itu. Bukan karena penampilannya, tetapi karena Gustav mengenalnya. Gadis itu adalah Du Yunyan. Dia adalah mahasiswi Universitas Pendidikan Ibu Kota. Gustav pertama kali bertemu Du Yunyan dan ibunya saat naik pesawat dari provinsi Jiangnan ke ibu kota. Dalam sebuah insiden, dia secara kebetulan menyelamatkan ibu Du Yunyan. Mereka bahkan mengundangnya untuk menginap di villa dekat universitas. Tetapi ayah Du Yunyan mengusirnya. Setelah itu, Gustav bertemu dengannya beberapa kali di universitas. Namun, setelah itu dia tidak pernah lagi mendengar kabar Du Yunyan. Dia tidak menyangka, setelah keluar dari Gunung Kunlun, ternyata orang pertama yang dia temui adalah Du Yunyan. Namun, setelah berpikir sejenak, dia merasa itu wajar. Du Yunyan suka hal-hal yang menantang, gemar berpergian, dan selain belajar, dia sering menghabiskan waktu untuk menjelajahi tempat-tempat baru. Jadi, kalau Du Yunyan muncul di sini, itu tidaklah aneh. Gustav menggelengkan kepalanya dengan pasrah dan tidak berniat berhenti untuknya. Dia melangkah cepat menuju bandara.
Namun, sebelum dia bisa berjalan jauh, dia telah menarik perhatian ke 6 orang itu.